Survei adalah metodologi ilmiah, ya. Dan survei itu sangat tergantung pada metodologinya, ya. Sangat tergantung bagaimana menentukan sampel-sampelnya, ya kan? Kemudian pada kelompok-kelompok mana sampel-sampel itu diambil. Jadi masing-masing survei itu memiliki cara dan bisa menentukan pilihan-pilihan siapa yang menjadi sasaran sampel-sampelnya itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus terpaku? Ya, kenapa kita harus terpaku? Kenapa kita tidak betul-betul langsung saja kepada populis? Ya, tidak langsung kepada hasil pilihan rakyat itu. Kenapa harus dibuat opini-opini sedemikian rupa? Ya, bukankah opini-opini hasil-hasil riset, hasil survei ini adalah untuk mengawal agar supaya penyelenggara pemilu jangan berbuat curang? Tapi seandainya sekarang terbalik, justru hasil-hasil survei itu dibuat dalam rangka melegitimasi apa yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, saya kira ini adalah ancaman dari proses demokrasi dan itu bisa meruntuhkan penyelenggara pemilu. Dan saya cenderung ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada sekarang ini, ya kita kembalilah ya bahwa partai politik adalah yang sangat berkepentingan di dalam penyelenggaraan pemilu, maka partai politik perlu terlibat di dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu itu bukan seperti sekarang, seakan-akan independen, tapi sebenarnya di dalamnya adalah orang-orang partai politik yang sudah disisip-sisipkan. Nah, tentu ini menurut saya tidak sehat. Kenapa kita harus selalu bermain kucing-kucingan di dalam membangun kejujuran dalam melaksanakan pemilu itu. Dan saya juga sangat berharap pengumuman hasil pemilu ini jangan tengah malam ketika orang sedang tidur. Ya, jadi pengumuman pemilu, hasil pemilu ketika orang sedang tidur nyenyak, ya ini tanda-tanda membuat kita curiga. Ya, curiga bahwa kecurangan tetap diberlakukan. Untuk apa membangun demokrasi dengan dasar kecurangan itu? Apa untungnya? Ya, apa untungnya? Yang berkuasa juga, orang yang terpilih dengan hasil kekuasaan pemilihan curang, dia nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya, tidak akan ada perbaikan untuk Indonesia. Lihat aja Joko Widodo nih selama sekian puluh tahun ini. Ya, coba 10 tahun yang ada kita terus-menerus membayar hutang. Ya. Kapan kita memberikan untuk rakyat kita? Kapan kita memberikan untuk anak-anak cucu kita? Bagaimana kita membuka lapangan-lapangan pekerjaan kepada sarjana-sarjana anak-anak didik kita yang dihasilkan oleh perguruan-perguruan tinggi kita? Dan coba bayangkan, selama 10 tahun Joko Widodo jadi presiden, hitung berapa jumlah cicilan bunga hutang yang sudah dibayar. Saya kira sudah hampir mendekati 10.000 triliun. Selama 10 tahun ini. Ya. Kalau kumpul-kumpul itu sudah mendekati lah. Ya, antara 7 sampai dengan 10.000 triliun. Seandainya yang 7.000, 8.000 triliun itu digunakan untuk membangun sebesar-besar kemakmuran rakyat, bisa kita bayangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktanya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bersekitar 5%, stagnan. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada, ya, bahwa kita ingin Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Bang, kalau misalkan curang nih, apa ya? Chaos ini. Ya. Dengan pandangan nggak puas, langsung gimana? Dalam kehidupan rumah tangga saja pun, apabila ada yang curang, pasti timbul ketegangan. Itu dalam rumah tangga. Hubungan antara abang dengan adik, ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak fair terhadap mereka, pasti itu menimbulkan benturan-benturan, menimbulkan gesekan-gesekan. Di situ mungkin saja menimbulkan pemboikotan dalam arti kata tidak berseteguran. Sekarang bayangkan, mari kita renungkan, ya, terpilih seorang presiden, tapi prosesnya adalah curang. Sudah tentu yang dicurangi tidak diam. Ya, mereka akan melakukan
perlawanan yang paling mendasar, yang paling lemah, mereka melawan dengan doa. Ya. Dengan selemah-lemah perjuangan mereka berdoa kepada Tuhan. Bahwa pelaku-pelaku kecurangan itu, coba bayangkan, secara batin saja, mereka sudah tidak berpartisipasi. Ya. Apalagi jika kecurangan yang terang benderang itu kasat mata oleh para pendukung-pendukung, maka itu akan menimbulkan gesekan-gesekan. Pertanyaannya adalah, apa untungnya bagi penguasa yang rakyatnya penuh dengan gesekan? Bukankah kita ini sudah ditanamkan dari kecil, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Beda pilihan itu biasa. Tapi satu adalah hasilnya pemimpin yang betul-betul jujur, fair. Barangkali itu saja ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.